Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada yang syah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini, maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Kami adalah angkatan Pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adikuasa tanpa kita bisa. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas batu lesu di pangkuan. Tetapi aku bertahan sikap akal sehat dan suara jiwa biarpun tercampak di selokan zaman. Oh, comberan peradaban,
Oh martabat bangsa yang kini compang-camping, negara gaduh, bangsa rapuh. Semuanya terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan. Menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, lawan dan peradaban. Ada gubernur sarapan bangkai buruh pabrik, bupati munyah aspal, anak-anak sekolah dijadikan bonsai. Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju, sebab bajunya lekat di borok ketiaknya. "Cukup," kata dokter. Dan ia tak jadi meriksa. Lalu ia berbisik kepada jururawat, "Kasih dia injeksi vitamin C." Jam 1 siang, matahari masih di puncak. Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu, dan aspal jalan yang jelek mutunya lumer di bawah kakinya. Dia berjalan menuju gereja. Pintu gereja telah dikunci karena khawatir akan pencuri. Ia menuju pastori dan menekan bel pintu. Poster keluar dan berkata, "Kamu mau apa? Pastor sedang makan siang. Dan ini bukan jam bicara. Maaf, saya sakit. Ini perlu." Poster meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau, lalu berkata, "Asal tinggal di luar, kamu boleh tunggu. Aku lihat apa pastor mau terima kamu." Lalu Koster pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil beringsatan kepanasan. Ada 1 jam baru pastor datang kepadanya.
Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia nyalakan cerutu lalu bertanya, "Kamu perlu apa?" Bau anggur dari mulutnya, sulapnya dari kulit buaya. Maria Zaitun menjawabnya, "Mau mengaku dosa. Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa. Saya mau mati. Kamu sakit." "Iya, saya kena raja singa." Mendengar ini, pastor mundur 2 tindak. Mukanya mungkir. Akhirnya agak keder, dia kembali bersuara, "Apa kamu kupu-kupu malam? Saya pelacur. Ya, Santo Petrus. Tapi kamu Katolik?" "Ya, Santo Petrus." 3 detik tanpa suara, matahari terus menyala. Lalu pastor kembali bersuara, "Kamu telah tergoda dosa." "Tidak tergoda, tapi melulu berdosa." "Kamu telah terbujuk setan." "Tidak, saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja, dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali." Jam 3 siang, matahari terus menyala dan angin tetap tak ada. Maria Zaitun bersijingkat di atas jalan yang terbakar. Tiba-tiba ketika nyebrang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Ia tak jatuh, tapi darah keluar dari borok di telangkangnya dan meleleh ke kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sambil mengangkang. Di dekat pasar, ia berhenti. Pandangnya berkunang-kunang. Napasnya pendek-pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghindar. Lalu ia berjalan ke belakang satu restoran. Dari tong sampah ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus hati-hati dengan daun pisang. Lalu berjalan menuju keluar kota. "Dengarkan yang mulia, Maria Zaitun namaku. Pelacur yang kalah, pelacur terhina. Maria Zaitun sampai ke kali. Angin bertiup, matahari turun, hari pun senja. Dengan lega ia rebah di pinggir kali. Ia basuh kaki, tangan, dan mukanya. Lalu ia makan pelan-pelan. Baru sedikit ia berhenti. Badannya masih lemas, tapi nafsu makannya tak ada lagi. Lalu ia minum air kali. Pohon-pohon dan semak-semak di 2 tepi kali nampak tenang dan mengkilat di bawah sinar bulan. Maria Zaitun tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya. Mandi di kali dengan ibunya, memanjat pohonan dan memancing ikan dengan pacar. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pergi. Ia merasa bertemu sobat lama. Tapi lalu ia ingin lebih jauh cerita tentang hidupnya. Lantaran itu, ia sadar lagi kegagalan